إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wahai kaum muslimin, saudaraku seiman dan seislam, pada malam hari ini, malam ke-9 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang Allah cintai di muka bumi ini, di Masjid Allah yang di dalamnya ditegakkan syiar agamanya, berbagai bentuk ibadah dilakukan padanya. Masjid-masjid Allah adalah salah satu tempat berlindung bagi kaum muslimin, berlindung dari berbagai kejahatan, berlindung dari berbagai kejelekan dan kerusakan, dengan menjalankan ibadah, menjalankan zikrullah, berzikir dan mengingat Allah, berdoa meminta ketambahan iman, berdoa meminta tambahan taqwa, memohon kepadanya, meminta keselamatan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin, saudara-saudaranya, dan berbagai keberkahan serta kebaikan lainnya yang Allah letakkan di rumah-rumah Allah di muka bumi, yaitu masjid-masjidnya. Wahai saudaraku seiman dan seislam, saudara-saudaraku setanah air, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, yang maha kaya dan maha menentukan segala sesuatu. Allah memberikan dan melimpahkan berbagai karunia dan nikmat
kepada hamba-hambanya agar mereka bersyukur dan menggunakannya pada tempatnya. Di antara nikmat Allah yang banyak, di antara karunia yang Allah limpahkan kepada hambanya yang tak terhitung dan tak terhingga adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-112. Sebuah ayat yang berisi nasihat, berisi pelajaran penting, dan di dalamnya ada pelajaran bagi kaum mukminin, kaum muslimin untuk mengenali nikmat-nikmat yang mahal, nikmat-nikmat yang berharga, dan apabila nikmat itu pergi dan sirna, maka yang datang adalah malapetaka, kehancuran. Allah mempermisalkan dengan sebuah permisalan yang agung. Faqala wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan perumpamaan dengan adanya sebuah negeri yang dahulunya dalam keadaan aman, lagi tentram. Perhatikan baik-baik permisalan ini. Sebuah negeri yang dahulunya berada dalam kondisi aman dari ancaman musuh-musuhnya, aman dari kemungkinan serangan lawan-lawannya. Ya, Allah berikan keamanan pada negeri itu dengan kasih sayangnya. Allah jadikan negeri itu berwibawa sehingga lawan-lawannya dan pihak-pihak yang menginginkan kerusakan bagi negeri itu gentar dan tak berani. Mutmainnatan, dan negeri itu tentram. Tentram segala sesuatunya, persaudaraannya, saling mencinta, saling berprasangka baik, saling menolong satu sama lain. Stabilitas keamanan nasional negerinya tercipta, stabilitas ekonomi, stabilitas yang lainnya. Mutmainnatan, benar-benar tentram. Nikmat yang luar biasa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, dan datang kepada negeri itu rizki yang berlimpah ruah dari berbagai penjuru, dari berbagai sisi, sumber-sumber daya alam, sumber kekayaan negeri yang melahirkan ketentraman, kekayaan negeri yang melahirkan persaudaraan, sehingga negeri itu benar-benar aminatan mutmainnah. Dua sifat, dua kondisi dan keadaan yang sangat mahal.
Saya yakin tidak seorang pun yang cinta kebaikan untuk diri dan masyarakatnya serta negerinya. Saya yakin tak seorang pun yang selalu berniat baik kepada lingkungannya, pasti dia menginginkan 3 nikmat besar yang disebutkan dalam ayat ke-112 surat An-Nahl ini. Apa itu 3 nikmat besar? Keamanan. Kedua, ketentraman dan kesejahteraan di dalam negeri. Yang ketiga, sumber ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah dari berbagai penjuru negeri. Semua itu melahirkan kenyamanan hidup, kewibawaan negeri, kekuatannya. Namun Allah melanjutkan dalam ayat ini, fakafarat bi an'umillah. Namun ternyata mereka mengkufuri, mengingkari berbagai nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan kepada mereka. Mereka tidak bisa mensyukuri dan meletakkan nikmat-nikmat itu pada tempatnya. Mereka tidak menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Mereka tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka mengabaikan syariat Allah. Mereka saling bermusuhan. Mereka saling berebut. Dan saling menzalimi. Mereka berfoya-foya, menuruti kemauan syahwatnya, menuruti kemauan ambisi-ambisi duniawinya. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khawfi. Maka Allah limpahkan, Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. 2 bencana yang besar. Bencana kelaparan setelah sebelumnya kaya. Bencana kelaparan setelah sebelumnya Allah bukakan pintu-pintu rizki dari berbagai penjuru negeri. Sumber daya alam yang melimpah. Tetapi dalam sekejap berbalik menjadi kelaparan, kekurangan, kemiskinan. Wal khawfi. Dan Allah selimutkan kepada mereka pakaian ketakutan. Benar-benar mencekam kehidupannya. Satu sama lain saling mengintai, saling menggolimi, saling berebut, saling mensikut, dan saling membunuh. Satu sama lain tidak percaya, satu sama lain saling mencurigai. Tidak ada persaudaraan, telah sirna persaudaraan tersebut setelah sebelumnya mereka saling mencinta, saling bersaudara. Negeri yang diwarnai oleh stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas hubungan sosial yang indah, berganti dan berbalik dengan saling mengancam, saling merebut, saling menyakiti. Semua itu tidak lain disebabkan oleh dosa.
Semua itu tidak lain disebabkan karena tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Pemberi rizki yang tak terhitung jumlahnya. Kaum muslimin saudaraku, di negeri Indonesia, ketahuilah bahwa negeri ini telah Allah beri berbagai kenikmatan, berbagai kenyamanan, sumber daya alam yang melimpah, dan berbagai kenikmatan lainnya. Maka wajib atas kita semuanya kita yang ada di masjid ini, saya sebagai pemateri dan semua yang mendengarkannya, semua kaum muslimin di negeri ini sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjaga keberlangsungan berbagai nikmat yang Allah berikan ini. Untuk itu, kita hendaknya bergandengan tangan. Kita bersatu untuk saling menguatkan. Kita bersatu untuk bersama-sama mengevaluasi dan mengoreksi jejak langkah kita. Apakah jejak langkah kita selama ini dalam menjalani kehidupan, baik dari yang terkecil, kehidupan pribadi, atau kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia telah sesuai berjalan di atas keridhaan Allah, telah berjalan sesuai dengan bimbingan kitab suci Al-Quran yang maha suci? Apakah perjalanan kita, jejak langkah kita, pola hidup kita dari yang terkecil hingga yang terbesar telah mencocoki dan sesuai dengan bimbingan mulia manusia termulia dan pimpinan para rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus bergandeng tangan. Tidak boleh kita berjalan sendiri-sendiri. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan sebelum itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha suci memerintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Ya, sulit bagi kita menjalankan kebajikan dan mewujudkannya tanpa saudara kita, tanpa pertolongan saudara kita. Sulit kita untuk mewujudkan ketakwaan dan kebajikan sesuai yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak saling menguatkan. Dalam ayat yang sama juga Allah melarang kita untuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka melalui majelis ini saya sampaikan nasihat untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk tetangga, seluruh teman-teman dan seluruh saudara saya seiman dan seislam di negeri Indonesia dan semua pihak yang ada kaitannya di negeri ini, untuk kita saling menguatkan, tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan agar kita tidak saling menolong di atas dosa serta permusuhan, perpecahan, kebencian,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang Allah beritakan tentang beliau dalam banyak ayatnya, tentang sifat-sifat dan karakternya. Antara lain Allah mengatakan azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi Nabi apa yang berat bagi kalian. Nabi tidak suka ada sesuatu yang memberatkan kita. Terasa berat bagi beliau. Harisun alaikum, dia Muhammad, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat serius dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan dan hidayah bagi kalian. Nabi menginginkan kebaikan untuk kita, kebaikan untuk negeri kita, kebaikan untuk masyarakat kita. Nabi menginginkan keamanan dan ketentraman untuk masyarakat muslimin, untuk negara-negara dan negeri mereka. Nabi tidak sedikit pun menginginkan umat ini berpecah belah dan bermusuhan. Maka dengarkan nasihat beliau, nasihat seorang yang juga Allah sebutkan dalam ayatnya, bil mu'minina raufur rahim, dan dia Muhammad itu sangat penyayang dan pengasih kepada kaum mukminin. Pada malam hari ini kita ingin mendengarkan arahan dan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum mukminin yang merasa sebagai umat Nabi Muhammad, wahai kaum mukminin yang merasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik nasihat beliau agar kita selamat, agar kita selamat dari murka Allah, agar negeri kita selamat dari kehancuran. Beliau mengatakan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seorang mukmin hubungannya dan kaitannya, keterikatannya dengan mukmin yang lainnya, dengan saudaranya seiman, bagaikan satu bangunan yang salah satu sisinya, salah satu sisi dari bangunan itu akan menguatkan, mengokohkan dan menopang sisi lain dari bangunan tersebut. Kemudian Nabi memasukkan jemari-jemarinya yang kanan dan yang kiri menjadi satu kesatuan, pertanda kekokohan dan kekuatan. Kaum muslimin Indonesia yang semoga dirahmati Allah, Nabi kita menginginkan kekuatan untuk kita, solid, saling menopang, saling berprasangka baik, berhusnudzan. Nabi tidak menginginkan perpecahan. Nabi tidak menginginkan umat Islam dan negeri mereka menjadi lemah. Oleh karena itu beliau membimbing berbagai bimbingan dan memberikan sejumlah aturan hidup yang apabila dilaksanakan oleh umat Islam, yang apabila penduduk sebuah negeri mengamalkannya, maka negeri itu akan menjadi negeri yang aman, tentram, dan berlimpah rezekinya. Ya, kemungkaran itu pasti terjadi di mana saja, kapan saja. Kekurangan, kealpaan bisa menimpa siapa saja.
Bukan hanya orang di seberang, bukan hanya orang di sana dan di sini yang memiliki kealpaan dan kekurangan serta kelemahan. Diri kita juga memiliki kekurangan, kealpaan, dosa. Ayyuhal muslimun, hari-hari ini terjadi sejumlah peristiwa di pelosok tanah air, dan saya yakin setiap muslim, setiap anak bangsa ini yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk negerinya, yang benar-benar cinta dan menginginkan ketentraman dan keamanan dan stabilitas untuk negerinya, dia akan sedih melihat kenyataan yang terjadi. Dia akan sedih. Dan kesedihannya itu akan dia tuangkan dalam untaian doa kepada Allah. Mengangkat kedua tangannya memohon untuk menyelamatkan negerinya dari kehancuran. Kesedihan dan kepeduliannya akan dia tuangkan dalam bentuk ibadah dan amal soleh, yang harapannya akan mendatangkan ampunan untuk segala dosa, yang harapannya Allah memberikan pertolongan dan keselamatan dari kehancuran. Tidak mungkin seorang mukmin dan seorang muslim pada hari-hari ini akan bersenang, akan tertawa, bergembira melihat berbagai peristiwa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita, menimpa negeri ini dan pemerintahnya. Semua adalah saudara kita. Sedihnya mereka adalah sedihnya kita, dan sebaliknya. Berbagai peristiwa yang terjadi ini, ketika umat Islam di negeri ini benar-benar menjunjung tinggi Al-Quran dan menjunjung tinggi bimbingan, arahan dan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak akan terjadi. Wahai saudaraku seiman dan seislam, permasalahan yang perlu disadari bersama adalah bukan sekedar kita melihat, mengetahui, mendengar, mencatat, mengikuti terjadinya peristiwa-peristiwa kemungkaran-kemungkaran, kezaliman-kezaliman. Permasalahannya bukan sekedar kita melihat, menyaksikan dan mendengar ketidakadilan, ketidaksportifan. Bukan hanya itu. Tetapi permasalahannya adalah berbagai kemungkaran yang terjadi, berbagai kejahatan yang terlihat dan terdengar, berbagai kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, berbagai ketidakadilan yang sering disebut dalam berbagai media. Bagaimana solusinya? Bagaimana mengobatinya? Ini yang menjadi permasalahan. Mari kita berpikir sejenak, saling menguatkan, saling mengingatkan. Tentu kita semua beriman, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan berbagai aturannya di dalam Al-Quran untuk kemaslahatan bersama. Semua kita beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus
oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang dan rahmatnya kepada seluruh alam semesta ini. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Dan Indonesia bagian daripada al-alamin. Indonesia bagian dari belahan bumi yang tidaklah Nabi Muhammad diutus kecuali sebagai bentuk dan realisasi kasih sayang Allah. Maka mari kita ikuti petuah, nasihat, bimbingan seorang manusia dan seorang rasul di waktu yang sama yang diutus sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta ini. Mari kita ikuti bimbingan beliau yang sayang dan peduli kepada kita. Jangan sampai kita mencari solusi-solusi yang ditawarkan oleh manusia, apalagi solusi yang ditawarkan dan dipromosikan oleh pihak-pihak yang memang menginginkan kehancuran dan kelemahan untuk kita. Pihak-pihak yang memang menginginkan kita tidak bersaudara. Tidak dibenarkan seorang muslim, seorang yang beriman, seorang yang cinta kepada negerinya, yang menginginkan negeri dan negaranya di atas kebaikan dan jauh dari kejelekan. Tidak pantas untuk masih mencari solusi, menempuh cara-cara yang datang dari pihak-pihak yang menginginkan kehancuran dan kelemahan serta permusuhan di antara kita. Cukup kita dijajah ratusan tahun oleh para penjajah-penjajah dari negeri barat sana, yang mereka mengadu domba kita, menciptakan permusuhan di antara kita. Cukup semua itu sebagai pelajaran bagaimana dahulu kita dibenturkan satu dengan lainnya, sehingga kita tidak bisa berpikir untuk maju, sehingga saat itu kita tidak bisa memiliki persiapan atau kesiapan untuk memerdekakan negeri ini, karena kita disibukkan oleh mereka, diciptakan sistem dan cara oleh mereka untuk kita terus bermusuhan, saling iri dengki, saling merebut, saling menjatuhkan, saling melukai, sehingga mereka para penjajah tersebut dengan mudah, dengan gampang meluapkan hawa nafsunya di negeri ini, mengambil dan merampas kekayaan negeri ini, bahkan merusak keimanan dan keislaman anak bangsa ini. Tentu semua itu ada pelajaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak pantas bagi seorang yang beriman disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang dulu sebelumnya dia pernah disengat dari lubang tersebut. Seorang mukmin mengambil pelajaran, mengevaluasi, melihat kembali, kenapa saya jatuh, kenapa saya disengat, kenapa saya kalah, kenapa? Wahai saudaraku, tadi saya katakan, bukan tidak terjadi kemungkaran, kesalahan, kelalaian, atau apa yang sering disebut dengan ketidakadilan. Bukan tidak terjadi apa yang sering diberitakan, korupsi dan yang semisalnya. Tetapi, kembali, bagaimana kita mengobati keadaan ini? Bagaimana kita mengatasinya? Maka ikutilah wahyu Allah. Ikutilah bimbingan Rasul yang tidak mengucapkan dan menyampaikan kecuali wahyu. Dalam salah satu sabdanya,
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada kami, membimbing dan menasihati kami, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Sungguh pasti kalian nanti sepeninggalku akan menyaksikan atau mendapati berbagai ketidakadilan dan berbagai perkara-perkara buruk yang kalian mengingkarinya dan kalian tidak suka. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bagian pertama hadis ini? Rasulullah sudah memberitakan akan terjadinya kemungkaran, berarti kemungkaran itu terjadi. Ada fakta. Bukan kemungkaran itu tidak terjadi. Maka saya katakan, ya, sejumlah kemungkaran yang telah disebutkan itu di berbagai media, disaksikan atau didengar dan diberitakan. Bagaimana solusinya? Para sahabat ketika mendengar berita yang menyedihkan ini, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Kita lanjutkan. Tadi kita telah menyebutkan hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, memberikan pengarahan tentang akan munculnya sepeninggal beliau berbagai ketidakadilan dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang tidak disukai oleh umat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini Rasulullah memberitakan tentang akan adanya penguasa atau pemerintah yang tidak adil. Penguasa atau pemerintah yang melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran. Sekali lagi, saya katakan kemungkaran itu terjadi. Tapi apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Apakah solusi itu akan datang dari diri kita pribadi? Jawabannya tidak. Dari logika kita semata? Tidak dan tidak boleh. Atau apakah mungkin solusi terhadap kemungkaran, terhadap kejelekan dan kerusakan yang terjadi di negeri umat Islam, pada pemerintah umat Islam, akan datang solusi itu dari pihak-pihak yang membenci negeri ini? Apakah mungkin dan logis solusi itu akan datang dari orang-orang yang memang ingin menghancurkan negeri ini dan membuat kita saling bermusuhan? Jawabannya tentu tidak. Maka saya katakan lagi, mari kita kembali mendengarkan bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada kita. Para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang kau nasihatkan kepada kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami ketika kami mendapati pemimpin dan penguasa yang tidak adil, tidak sportif, melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran? Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah membimbing
Sang penyayang ini menasehati, addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Hendaknya kalian tetap menunaikan kewajiban kalian untuk para pemimpin, dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang dirampas, yang tidak ditunaikan, tidak diberikan. Mintalah kepada Allah. Subhanallah, nasihat yang sejuk, nasihat yang jauh dari nuansa provokasi. Karena Rasulullah adalah penasehat, pembimbing, pembina dan penyayang. Bukan orang yang punya kepentingan, bukan orang yang punya ambisi, apalagi membenci dan menginginkan kerusakan dan kehancuran untuk kita. Nasihat yang menyejukkan. Ya, kemungkaran itu terjadi. Tetapi apa solusinya? Kembali pertanyaan ini diajukan. Mari kita dengarkan sebuah hadis bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ibnu Abi Asim seorang ulama yang hidup lebih dari 1100 tahun yang lalu. Beliau wafat pada tahun 287 Hijriah. Ulama besar, ulama senior, ulama yang penuh takwa, ulama yang penuh perjuangan, meriwayatkan sebuah hadis yang datang dari sahabat Iyad bin Ghanmin, seorang sahabat yang bernama Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fi amrin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu." Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan dan masukan untuk penguasa, kalau hari-hari ini sering disebut dengan aspirasi yang ingin disampaikan kepada penguasa, kepada pemerintah dan pemimpin, maka hendaknya dia tidak menyampaikan masukan atau nasihat dan kritikan tersebut secara terbuka, secara demonstratif di depan umum. Siapa yang mengatakan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mencintainya. Wahai saudaraku, kita semua menghormatinya. Beliau mengatakan jangan ditampakkan nasihat atau kritikan tersebut secara terbuka. Walakin liyakhudh biyadihi wal yakhlu bih. Hendaknya dia menyampaikan nasihat atau kritikan itu secara rahasia dan bersendiri. Fa in qabila minhu fadzaka. Kalau pemimpin tersebut yang telah dinasehati, disampaikan kepadanya kritikan yang ilmiah, yang sesuai dengan fakta dan kenyataan, yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, kemudian diterima, didengarkan dan dicatat, dilakukan upaya perubahan-perubahan dan pembenahan-pembenahan, maka itu yang diharapkan.
Itu yang diharapkan. Itu yang diinginkan oleh semua pihak. Wa illa, kalau ternyata tidak demikian, kata Nabi, kalau ternyata pemimpin dan penguasa tersebut tidak mau mendengarkan nasihat, tidak peduli terhadap kritikan dan aspirasi rakyat, maka sungguh orang yang menasehati tadi, orang yang telah menyampaikan aspirasi dan nasihatnya secara tertutup dan rahasia tadi, telah menunaikan tugas dan kewajibannya menyampaikan nasihat untuk penguasa tersebut. Selesai tugas, serahkan kepada Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menentukan. Kalau kita sabar, kalau kita jujur dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi, jangan khawatir. Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, Allah melihat, Allah mengikuti, Allah sang pemberi rizki. Ketika kita sabar, ketika kita jujur menjalankan bimbingan baginda Rasul, ketika kita jujur dan ikhlas dalam menjalankan bimbingan Al-Quran, Allah akan berikan solusi yang terbaik. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dan yakin atas kebenaran bimbingan nasihat Rasulullah yang baru kita dengarkan ini? Jawabannya, saya yakin setiap muslim, setiap mukmin yang beriman akan mengatakan, ya, saya percaya. Dan saya tidak akan mengedepankan logika saya di atas bimbingan Rasul. Dan saya tidak akan mengedepankan logika-logika manusia. Apalagi manusia-manusia yang memang ingin mengadu domba di antara kita. Saya tidak ingin mengedepankan itu semua di atas nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, ya, kemungkaran itu terjadi. Sebelum kita mendengarkan bimbingan Rasulullah yang berikutnya, kita akan menunaikan sholat isya terlebih dahulu. Dan kita akan lanjutkan majlis ini selepas sholat isya dan menunaikan sholat sunnah ba'diyah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.